Oke, anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Semuanya sehat ya. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan lagu Garuda Pancasila tadi ya, kalian tentunya punya semangat, ya, semangat pahlawan. Nah, pada kesempatan pagi ini anak-anak, kita akan kembali belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila, yaitu muatan PKN KD 3.1 ya. Nah, anak-anak, kemarin sudah Pak Guru sampaikan tentang video pembelajaran tentang sejarah lahirnya Pancasila ya. Tentunya sudah belajar ya. Nah, sekarang apakah kalian tahu apa dasar negara Indonesia? Yuk, siapa yang tahu? Tahu dong ya? Ya. Apa jawabannya? Yaitu Pancasila. Oke, sekarang nah, apakah kalian juga tahu bagaimana sejarah lahirnya Pancasila? Ya. Nah, kalau kalian kemarin belajar dari video pembelajaran yang Pak Guru kirimkan, terus kalian juga belajar dari buku yang sudah punya bukunya ya. Yang belum punya bukunya nanti bisa belajar lewat penjelasan Pak Guru singkat ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila, yaitu diawalinya dengan BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, pasti ada yang bertanya, Pak, apa itu BPUPKI ya? Nah, mau tahu? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam bahasa Jepang disebut juga dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. Ya, dalam bahasa Indonesianya disingkat BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ketua BPUPKI waktu itu yang terpilih adalah Rajiman Widyodiningrat ya, Bapak Rajiman Widyodiningrat. Nah, udah tahu ya itu BPUPKI. Nah, berikutnya, nah dalam sidang itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara ya. Siapa 3 tokoh tersebut? Ada yang tahu? Tahu dong ya. Siapa? Yang pertama ya Bapak Mr. Muhammad Yamin. Berikutnya yang kedua adalah Profesor Dr. Mr. Supomo. Yang ketiga selanjutnya adalah Insinyur Soekarno. Ya, nah ini adalah 3 tokoh anak-anak ya yang diberikan tugas untuk merumuskan konsep dasar negara kita. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ada konsep dasar negara menurut Mr. Muhammad Yamin. Jadi Mr. Muhammad Yamin ini mengajukan 5 asas dasar negara ya, pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, apa 5 dasar yang dirumuskan oleh Mr. Muhammad Yamin? Yaitu yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan yang berkebudayaan. Nah, ini 5 rumusan yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Lalu, menurut konsep dasar negara, menurut Profesor Dr. Mr. Supomo, jadi ada 5 dasar negara
yang diajukan pada tanggal 31 Mei 1945. Ya, apa isinya? Yang pertama adalah persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Nah, anak-anak, ini konsep dasar menurut Profesor Dr. Mr. Supomo. Berikutnya, konsep dasar negara menurut Insinyur Soekarno. Ya, 5 asas dasar negara ini menurut Insinyur Soekarno disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, apa kira-kira konsepnya? Yang pertama adalah kebangsaan. Yang kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, keadilan sosial. Nah, yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini menurut konsep dasar Insinyur Soekarno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Lanjut. Nah, anak-anak, berkaitan dengan konsep dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno yang bersamaan dengan pidatonya, maka tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan hari lahirnya Pancasila. Nah, untuk itu setiap tanggal 1 Juni ya, bangsa Indonesia selalu memperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, anak-anak, di tahun ini ya, sekolah kita tidak bisa memperingati ya, karena lagi ada virus corona yang mewabah seluruh negara. Jadi kita tidak bisa melaksanakan upacara untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Baik, berikutnya anak-anak, arti kata Pancasila. Nah, ternyata arti kata Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskerta. Ya. Dari bahasa Sanskerta. Panca itu artinya 5. Sila itu artinya prinsip atau asas ya. Jadi Pancasila itu 5 prinsip atau 5 asas yang digunakan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Sudah tahu ya anak-anak, menurut bahasa Sanskerta Pancasila itu artinya 5 prinsip atau 5 asas. Nah, refleksi ya, setelah kalian mempelajari sejarah lahirnya Pancasila, sekarang apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Nah, kalau kalian belum memahami, kalian bisa membaca kembali buku pelajaran kalian dan bisa memutar ulang kembali video pembelajaran ini. Kalian ulang-ulang, nanti pasti kalian akan mengerti ya. Nah, terus apakah kalian senang dalam mengikuti belajar hari ini meskipun di rumah ya anak-anak ya? Walaupun di rumah, Pak Guru menyarankan kalian tetap belajar, karena tidak ada orang pintar itu tidak belajar, pasti akan belajar ya. Nah, apakah kalian sudah menghargai teman yang berbeda pendapat? Nah, Pak Guru sarankan kalian juga harus menghargai teman kalian ya. Nah, sekarang aksinya apa? Ya. Coba anak-anak tuliskan aksi yang akan kalian lakukan setelah belajar hari ini berkaitan dengan sejarah lahirnya Pancasila. Nah, kalau Pak Guru misalnya, contohnya
menghargai pendapat teman. Ya, kalau anak-anak punya aksi, ya boleh dilakukan setelah kalian belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila ini, ya anak-anak ya. Nah, oke anak-anak, kita cukupkan sekian pelajaran kita hari ini. Kalian tetap semangat belajar meskipun di rumah, ya. Kalian bisa mengulang kembali video ini dan membaca buku kalian. Oke, Pak Guru ucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Dah.